Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Marlin Venopelialu, dalam program Suara Gembala Gereja Masih Injili di Bola Mongondo. Tema Suara Gembala kali ini ialah, hendaklah kasih itu, jangan pura-pura. Tema ini diangkat dari bacaan Alkitab dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-9. Yang berkata begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara-saudaraku, pura-pura adalah salah satu sifat atau ciri khas manusia. Pura-pura identik dengan munafik. Artinya, antara lain, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Tampak berbuat baik, tapi sebenarnya tidak demikian. Ciri-ciri orang yang suka pura-pura baik, antara lain, banyak bergosip. Mudah membuat komitmen, tapi jarang menepatinya. Nah, saudara-saudara, kapan kepura-puraan atau kemunafikan terjadi dan bagaimana manifestasinya atau perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari? Saudara-saudaraku, di dunia ini tak seorang manusia pun dapat menikmati kehidupan yang sesungguhnya tanpa hubungan atau tanpa bergaul dengan orang lain seperti saudara, sahabat, kenalan, dan kolega, kapan dan di mana saja. Artinya, semua orang tanpa kecuali membutuhkan orang lain. Dalam hubungan dan pergaulan inilah sifat munafik atau pura-pura itu terwujud atau kelihatan secara nyata. Misalnya, sering kita jumpai atau alami di hadapan kita seseorang tampak begitu manis dan lembut kata-katanya. Demikian juga sikapnya begitu baik. Tapi kepada orang lain atau di belakang kita, ia menjelek-jelekan atau memutarbalikkan fakta demi meraih ambisinya dan atau karena iri hati. Ada pula yang berpura-pura baik saat ada kebutuhan yang ingin diraihnya. Nah, saudara-saudaraku, praktek ini telah ada sejak manusia mendiami bumi ini. Kita ingat kisah Kain dan Habel dalam Kejadian pasal 4. Awalnya sang kakak Kain berpura-pura baik terhadap adiknya Habel. Padahal di dalam hatinya telah diliputi oleh kemarahan dan iri hati sampai-sampai membunuhnya. Praktek sifat dan sikap pura-pura ini terus berlangsung dalam pergaulan manusia, termasuk pengikut Yesus atau jemaat di Roma. Menurut Rasul Paulus, rahasia agar jemaat bisa tampil sebagai pengikut Yesus yang sejati, artinya benar-benar mengikuti perintah Yesus dalam membangun dan menjalin hubungan, baik di antara mereka maupun dengan orang lain. Hendaknya kasih itu diterapkan secara tulus. Antara kata dan perbuatan harus sejalan. Jangan pura-pura. Sebab kepura-puraan membawa manusia jatuh atau tergoda untuk melakukan yang jahat. Karena itu Paulus tegas menyatakan agar jemaat menjauhi perbuatan jahat dan melakukan perbuatan yang baik. Saudara-saudaraku, kehidupan manusia, termasuk persekutuan kita saat ini, sedang terancam oleh praktek hidup manusia yang penuh dengan kemunafikan atau kepura-puraan. Kalau itu terus terjadi,
banyak orang akan menderita atau menjadi korban, sakit hati, tersingkir, teraniaya. Pada akhirnya memicu terjadinya permusuhan, perselisihan, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Karena itu saudara-saudaraku, lewat firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita sebagai pengikut Yesus di zaman ini untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan jahat dengan memberi contoh mulai dari diri kita, lalu mengajak orang lain. Bahwa dalam membangun dan menjalin hubungan, entahkah itu dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman pelayan, dengan teman di kantor, di kampus, di sekolah, pendek kata di mana saja dan dengan siapa saja. Apa yang kita katakan dan lakukan haruslah berdasarkan kasih yang tulus dan sepenuh hati. Jangan ada kepura-puraan. Apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan harus kita praktekkan supaya orang lain yang bersama kita juga sama-sama menikmati kebahagiaan. Kasih yang tulus itu sama seperti kasih Yesus yang berkorban dengan sepenuh hati demi kebahagiaan dan keselamatan umat ciptaannya. Apa yang dia ucapkan dan ajarkan, demikian yang ia lakukan. Amin.